Kita lanjutkan ke ilustrasi 23. Kemarin sudah ilustrasi 22 ya. Sekarang ilustrasi 23 yang coba kita bahas. Hitunglah temperatur flame teoritis. Flame ini apa? Lidah api ya. Lidah api. Flame temperatur lidah api secara teoritis. Artinya ini hanya pendekatan ya. Pendekatan secara teori. Pendekatan secara teoritis. Nah, untuk aktual ya tidak bisa kita pakai apa? Termogan ya, yang jangan untuk yang banyak saat ini ya beredar itu termogan itu ya paling 200 derajatan ya, 200 derajat Celcius maksimumnya. Untuk yang sering dipakai petugas ini ya, ngecek suhu temperatur tubuh ya. Jangan yang itu ya. Itu ada batas maksimum temperatur itu. Batas maksimumnya ada. Nah, pakailah yang maksimum temperatur yang 1200 derajat misalnya. 1200 derajat Celcius. Untuk bisa mengukur temperatur aktual dari api ya. Namanya sama ya, sama-sama termogan, cuma spesifikasinya yang berbeda. Dari pembakaran gas, ya, gas yang mengandung 20% CO, 80% nitrogen, dibakar dengan 100% udara ekses. Udara dan gas itu temperatur mula atau temperatur awalnya 18. Ya, T1-nya sama dengan T reference ya. Kebetulan sama ya. Sama. Temperatur awal sama temperatur reference-nya kebetulan sama. Ini bisa kita gambarkan ya. Ini sebuah burner ya. Burner itu bahan bakar gas dimasukkan ya. Kemudian udara, kemudian gas buang. BBG ya. BBG, bahan bakar gas. Terdiri atas 0,2 CO dan 0,8 N2 ya. N2. Kemudian udara itu 100% ekses. Terdiri atas 0,21 O2, 0,79 N2. Kemudian gas buang atau flue gas ya. Flue gas, gas buang. Bisa diidentifikasi gas buang itu ya. Apa saja? Pertama CO menjadi CO2 ya. Berarti CO2 kemudian N2 kemudian O2 sisa.
Temperatur dari BBG, bahan bakar gas ini, 18 derajat Celcius. Udara juga temperaturnya 18 derajat Celcius. Berapakah temperatur flue gas secara teoritis? Karena ini sistemnya apa? Adiabatis atau key loss itu sama dengan 0, ya. Key loss sama dengan 0. Jadi antara panas masuk sama dengan panas yang keluar. Jadi temperatur yang akan terbentuk di burner, temperatur api yang akan terbentuk di burner, itu akan sama dengan temperatur dari flue gas. Ya. Oke, kita selesaikan dulu neraca massanya, ya. Neraca massa, baru bisa masuk ke neraca energi. Selesai dulu neraca massa. Dari bahan bakar gas BBG, dari atas CO dan N2. Yang mana di antara dua ini yang terkategori bahan yang bisa terbakar atau bahan bakar? Yang mana? Rizky, yang mana? Ya, Rizky. Rizky? Oh. Ratu Dipa. Ayo jawab. Jawab. Iya, Pak. Yang mana? Ya, Pak. Yang mana? Rizky dan Ratu Dipa yang saya panggil tadi. Yang mana? Di antara dua ini yang terkategori bahan bakar. Dini, tahu Dini? Tahu enggak Dini? Dua-duanya bukan, Pak. Dua-duanya. Proses N2 apa, Sonia? N2 itu senyawa inert, Pak. Iya. Jadi hanya CO. Ya. Bahan bakar atau tidaknya, ya bisa dicek. Lihat apa bilangan oksidasinya. Ya. Lihat piloxnya. Ya. Masih bisa teroksidasi atau tidak. Jadi hanya CO di sini. Ya. Nitrogen ini sudah stabil nitrogen. Misalnya ada ditambah lagi CO2 di sini, nah, CO2. Apakah CO2 tergolong bahan bakar? Jawabannya adalah tidak. Ya karena biloxnya sudah stabil, CO2 itu ya, biloxnya. Tidak bisa dioksidasi lagi CO2 itu. Nak jadi CO3, tidak baca.
Jadi hanya CO di sini ya. CO. Dioksidasi bereaksi dibakar secara pembakaran ya, oksidasinya secara pembakaran. CO2 gitu kan. Apabila basisnya 1 mol CO, basisnya 1 mol CO, maka mula-mula bereaksi sisa di mol. Apabila basisnya bahan bakar CO-nya 1 mol, ya, CO 1 mol, maka 1 ini 0,5, ini kosong. 1, 0,5, ini 1, 0, 0, 1. Maka dihasilkan 1 mol CO2. 1 mol CO2 ya. Jadi dari BBG sendiri ya, BBG. Apabila 0,2-nya sama dengan 1 mol CO ya, 1 mol CO, maka 0,8-nya dengan X misalnya ya, 0,8 sama dengan X. Nah, X sama dengan ya pindah ruas saja, ya. Dipindahkan ruasnya. Ya. 1 mol dikali 0,8 dibagi 0,2. X sama dengan 4 mol. Maka X itu mol dari N2. Ya, sama dengan 4 mol. Ya, 4 mol. Selanjutnya, ya. Ini ngerti tidak kamu nih? Apabila 0,2 itu 1 mol, ya, maka 0,8-nya berapa? Ya saya buat seperti ini. Nah, saya buat C ini. Nah, ini sama dengan ya. Ya pindah ruas ya. X. Nah, X sama dengan Oke, itu baru dari sudut pandang si apa? Siapa? Sudut pandang si bahan bakar gas. Ya. Jadi sudah diketahui yang pertama CO sama dengan 1 mol. Karena dari basis ya. Kemudian O2 reaksi atau O2 yang dibutuhkan ya sama dengan 0,5 mol
Ya. Kemudian CO2 yang terbentuk 1 mol. Kemudian apa lagi? Nitrogen. Nitrogen bahan bakar. Nitrogen yang terkandung di dalam bahan bakar. Jadi saya sebut N2 bahan bakar, ya. Bukan N2 itu bahan bakar, tidak. N2 yang terkandung di dalam bahan bakar ialah 4 mol. Ini baru dari sudut pandang bahan bakar. Bahan bakar. Kemudian udara. Udara 100% excess. Ya. O2 reaksi sama dengan 0,5 mol. O2 yang dibutuhkan. Maka O2 supply dengan 0,5 mol kali 100% plus 100% sama dengan 1 mol. O2 supply. Kemudian N2 udara. N2 udara. Enggak dulu. Jangan langsung loncat N2 udara. O2 sisa. O2 sisa dengan 1 mol kurang 0,5 mol. Sama dengan 0,5 mol. O2 sisa. Ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Selanjutnya, N2 lagi. N2 udara. N2 udara sama dengan 0,79 per 0,21 kali dari O2 supply, ini O2 supply ya, 1 mol. Nah, berapa ini? Tolong bantu cari. 0,79 per 0,21 kali 1 mol. Berapa? 3,76, Pak. 3,76. Ya, 76 mol. Total N2. Total dari N2. Dari udara 4 mol. Dari bahan bakar ya, N2 bahan bakar plus N2 udara sama dengan N2 bahan bakar 4 mol plus 3,76 mol. 7,76 mol. Kalau sudah, kita coba buat neracanya. Ini N2 udara 3,76. Bisa dibuat di sini tambahan, hanya sifat tambahan.
udara supply. Udara supply. Udara supply sama dengan 3,76 plus O2 supply 1 mol. Maka total udara yang masuk 4,7 mol. Udara yang masuk, udara supply. Tambahan saja itu. Tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Nah, itu. Kita coba buat neracanya. Komponen. Yang pertama CO. Yang kedua dari bahan bakar N2. N2, kemudian O2, kemudian CO2. Input. BM. CO 12 tambah 16, 28. N2, 14 kali 2, 28. O2, 16 kali 2, 32. CO2, 12 tambah 44. PM. Input. Input terdiri atas mol, massa, gram. Kemudian output. Output dari atas mol, gram. CO 1 mol, N2 total yang kita pakai ya. Karena antara yang masuk dan yang keluar akan sama ya. 7,76. Kemudian O2 supply 1 mol. 1 mol. CO2 yang terbentuk 1 mol. Output CO di output kosong. N2 di output sama ya, 7,76. Selanjutnya O2 di output, O2 sisa ya, antara supply dikurang yang bereaksi. Supply dikurang bereaksi, sisanya 0,5 mol. 0,5. CO2 di input itu harusnya kosong. CO2 di input kosong ya. Kosong. Yang di output 1. Jadi output kita kalikan
28 kali 1, 28. 28 kali 7,76 berapa? 217,28. 217,28. Jumlahkan 28 tambah 217,28 tambah 32 berapa? 277,28, Pak. 0,28. 277,28. Mol CO di output kosong, masanya kosong. N2 sama ya, 217,28. Untuk O2 0,5 dikali 32 sama dengan 16 nih. 16. Ini 44 kali 1, 44. 44. Berapa ini? 217,28 tambah 16 tambah 44. 277,28. Oke. Untuk saat ini neraca massa kita balance ya. Neraca massa kita balance. Ini input, ini output. Bagian output ini bisa disebut flue gas. Flue gas untuk bagian output flue gas. Flue, gas buang ya. Gas buang yang terdiri atas N2, O2, dan CO2. Untuk sementara ada pertanyaan? Izin nanya, Pak. Di ilustrasi ini nggak ada head loss-nya ya, Pak? Ya, belum ada. Jadi heat loss dianggap 0. Ya, proses berlangsung secara adiabatis. Oke ya. Untuk di Hogan sama nggak ya? Sama nggak ya? Coba tambahkan 7,76 tambah 0,5 tambah 1 berapa? 9,76 enggak? Mol original N2O2. Halo. Di mute dulu ya tuh yang join efek, di mute. Ya hampir sama ya, sama lah ya. Oke. Saya hapus ya. Kenapa kamu nih tidak saya jadi pembicara efek? Kayaknya kurang berkenan kamu nih. Tahun depan, Pak. Tahun depan, Pak.
Kayaknya itu suara Ibu Prof gitu ya. Iya benar Pak, lagi bahas Oke. Karil Talk. Maklum lah saya ini belum Prof. Oke. Saya jadi pembicara mata kuliah, Pak. Ya. Nah, kecil hati Pak Zikri. Jadi, begini ya. Kita ingin mempelajari flame temperatur saat ini ya. Ingin mempelajari flame temperatur. Flame temperatur. Ya. Flame temperatur di saat ini kita asumsikan sama dengan temperatur flue gas atau temperatur gas buang. Flame temperatur sama dengan temperatur flue gas. Ya. Artinya proses yang saat ini berlangsung itu terisolasi sempurna. Terisolasi sempurna. Ya. Efisiensi adiabatis 100%. Efisiensi adiabatis 100%. Tidak ada panas hilang, kilos 0, kemudian panas atau Q yang termanfaatkan, itu diasumsikan juga sama dengan 0. Ya. Oke ya, paham enggak maksudnya? Siapa yang bertanya tadi? Paham Pak, gini Pak. Jadi dianggap kilosnya 0, karena yang tadi ini. Karena ini sebabnya itu flame temperatur sama dengan temperatur flue gas. Sebabnya itu ini, sebabnya itu ya. Sama dengan temperatur flue gas. Kalau kilosnya ada, maka tidak sama. Tidak akan sama kalau ada kilos. Tidak akan sama. Seperti contoh-contoh soal sebelum ini. Misalnya di ilustrasi 20. Ilustrasi 20 ya. Di ilustrasi 20 ini itu sudah ditentukan lift ini ya, lift reaction chamber at. Nah, itu kan. Lift reaction chamber at 1000 derajat Celcius. Sudah ada ketentuannya bahwa temperatur dari flue gas itu 1000 derajat Celcius. Berarti bisa tidak sama. Bisa tidak sama dengan temperatur dari flame. Bisa tidak sama. Yang mengakibatkan tidak samanya rupanya lihat di ilustrasi 21. Rupanya di sini heat evolve. Nah, ini ya. Ini saya katakan heat loss. Heat loss. Rupanya penyebab bisa sebenarnya temperatur tersebut melebihi 1000, bisa. Karena ada heat loss di sini, heat evolve 41.000. Ataupun misalnya ini kilos. Ataupun misalnya panas tersebut termanfaatkan. Ini
Ki termanfaatkannya 0 ya. Ki termanfaatkannya 0. 0 aja tuh hilang galau. Gambarkan lagi. Itu ki termanfaatkannya 0. Nah, bisa kita gunakan di sini untuk mendidihkan air contohnya ya. Di sini ada air ya. Nah, ada air. Berarti ada ki yang termanfaatkan. Ki yang termanfaatkan untuk menaikkan temperatur dari air. Ya. Ki termanfaatkan. Alhasil, ya, ki termanfaatkan saya istilahkan T, ya, ki T. Nah, yang untuk gas buang saya istilahkan ki FG, flue gas, ki FG. Maka ki input sama dengan ki T plus ki FG. Jadi panas yang bersumber dari input, itu akan dipakai untuk T, ki untuk memanaskan air ya, T ini termanfaatkan plus ki FG. Ki FG ini apa? Sensible heat dari gas buang. Sensible atau perubahan temperatur dari gas buang. Otomatis temperatur FG itu akan lebih rendah ya. Temperatur dari gas buang itu akan lebih rendah. Karena temperatur gas buang itulah yang akan menentukan panas sensibel ya, panas sensibel. Yang mana? Paham enggak? Atau agak saru memahami ya? Halo? Paham, Pak. Mayang, paham Mayang? Oh, Mayang. Masih join enggak ke Mayang? Masih, Pak. Paham enggak ke? Tidak paham? Kurang paham, Pak. Yang flame temperatur. No. Jadi belum selesai ya, flame temperatur kita ini belum selesai. Nah, saya gambar lagi. Sekarang saya tanya dulu ya. Ini input, ki input. Ki in dari bahan bakar. Ki in bahan bakar. Kemudian ada ki delta H0R. Ya. Delta H0R. Kemudian ki in dari udara. Kemudian ki out dari flue gas. Flue gas. Ya tak? Ki in bahan bakar. Ki in bahan bakar. Nilai kalor dari bahan bakar atau panas dari bahan bakar itu ditentukan oleh apa? Ayo, berani jawab. Besarnya panas bahan bakar itu diperoleh atau ditentukan oleh apa? Panas reaksinya. Ki in bahan bakar. Ya. Ini ada beberapa istilah nih, ki in udara, ya, ki in udara, ki delta H0R, ki out, flue gas. Ayo, siapa yang berani? Ini pemahaman dulu ya, biar ngitungnya itu mudah. Jangan ngitung-ngitung, cuma tidak paham.
Nabhan, nabhan. Di IPEK. Oh. Masih, Pak. Paham tidak kan? Kiin bahan bakar dari mana? Nilai atau besarnya nilai kiin ini tergantung apa? Nah, Sensibel bukan, Pak? Sensibel dari apa? Sensibel, CO, Pak. sensibel dari bahan bakar tersebut, dari gas tersebut, ya. Sensibel. Siapa saja? CO, kemudian N2. Sensibelnya artinya ini berdasarkan temperatur bahan bakar. Nilai panas sensibel itu tergantung dari temperatur Bahan bakar. Nah, inilah kiinnya, ya, kiinnya. Maka diperoleh apa? Sigma H bahan bakar. Nah, itulah. Kemudian kiin udara, tergantung apa kiin udara? Panas dari kandungan panas dari udara bergantung apa? Tergantung O2 dan sensibel N2, Pak. Sensibel O2, sensibel N2, H2O. Ya, latent heat H2O. Ini basis dry. Ya. Kalau ini basis wet air. Pembakaran kalau menggunakan basisnya wet air harus dipakai lambda H2O. Maka totalnya yaitulah menjadi kiin udara. Kiin udara. Atau sigma HU. Sigma HU. HU ya. Kemudian ini proses yang terjadi, proses pembakaran. Ya. Maka dihasilkan delta H0R-nya minus. Dalam proses tersebut dihasilkan energi. Maka untuk key input itu penjumlahan antara delta sigma H bahan bakar, sigma H udara ya, HU. Kemudian delta H0R yang nilainya sudah dipositifkan. Yang awalnya minus dijadikan positif, ya. Yang sudah dipositifkan. Ini baru key in. Selanjutnya key out. Key out. Ya. Itu berdasarkan apa? Panasnya. Panas dari key out. Berdasarkan nilai
Nilai sensible CO2. flue gas. Saya tulis flue gas dulu saja ya. Sensible flue gas. Flue gas itu terdiri atas apa? Gitu kan? Plus lambda H2O. Plus lambda H2O. Kalau ada air, ya, ada kandungan air di dalam si flue gas, ya, ada kandungan air di dalam flue gas. Nah, ini baru hubungannya dulu, hubungannya dengan, ya, hubungannya dengan flame temperatur, Untuk menentukan sensible ini butuh harga apa? Harga temperatur. Ya, dari temperatur bisa diperoleh CP. Ya, berarti harus tahu dulu temperaturnya, harus tahu nilai temperaturnya. Ya, berapa temperaturnya? Karena ini, ya, karena ini adiabatis, Q-in itu sama dengan Q-out. Maka Q-out itu tergantung dari sensible flue gas. Tergantung dari nilai sensible flue gas, sigmanya. Ya. Sigmanya. Maka lagi sensible ini bergantung pada temperatur, ya. Temperatur. Perubahan temperatur. Temperatur ini pula dihasilkan dari flame temperatur. Tergantung dari flame. Diperolehnya harga temperatur itu tergantung dari apinya. Ya, nak? Maka untuk kondisi saat ini, ya, temperatur flue gas itu sama dengan temperatur dari flame. Nah, untuk kondisi saat ini, temperatur flue gas sama dengan temperatur flame. Lain halnya, ini kasus yang saat ini kita hadapi, ya. Kasus yang saat ini kita hadapi di soal. Ya. Lain halnya kalau Q-out-nya ini ada tambahan lain. Tambahan lain kilos misalnya. Kilos dan Q-utilize. Nah, pakai bahasa Inggris dulu, Pak. Biar agak keren nih gini ya. Itu penting apa ya di efek itu kan. Welcome to, padahal jelas Sumpah Pemuda itu. Nah, apa isi Sumpah Pemuda? Acaranya di Indonesia, ya. Yang datang wong Indonesia, tapi welcome to engineering festival. Ada apa sih dengan bahasa Indonesia kita? Apa isi Sumpah Pemuda ini?
Bawah bahasa Indonesia. Nah, Berbahasa yang satu bahasa Indonesia. nah itu. Siapa lagi yang akan bangga ya, dengan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri? Pada setuju panitia efek. Sorry. Lain halnya ya, kalau keyword-nya itu bukan dari sensible saja, sensible flue gas saja, tapi ada dari kilos, ada dari key utilize atau key yang termanfaatkan. Otomatis ya, temperatur flue gas tidak akan sama dengan temperatur flame. Tidak akan sama. Karena sensible flue gas itu tergantung temperatur. Besar nilai dari temperatur. Ya, misal kilos. Kilosnya itu karena tidak terisolasi, tidak terinsulation dengan baik. Maka ada panas yang lari atau hilang ke lingkungan, gitu ya. Pengaruh lingkungan. Kopi Pak nih, kopi Pak ya. Ini ada dengan jalannya waktu ya, seiring waktu akan terus dingin ya, terus dingin. Karena apa? Karena akan mengalami kesetimbangan dengan temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan kita saat ini berapa? Itulah minimum temperatur yang akan ya berkurang ya dari kopi ini. Awalnya panas ini. Ya, paksa minta buati lagi dah. Coba baca buat kopi ya. Jadi akan mengalami kesetimbangan temperatur dengan temperatur lingkungan. Itu kilos ya. Hilangnya panas ke lingkungan. Untuk case kita, sorry. Untuk kasus kita di ilustrasi 23 ini itu terinsulation dengan baik, terisolasi dengan baik. Persentase adiabatis 100%. Kemudian tidak ada panas yang dimanfaatkan. Ya, contohnya seperti misal apa? Ya, mendidihkan air tadi ya. Tidak ada. Jadi seluruhnya panas dari input itu akan dipakai untuk temperatur flue gas. Oke. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, yang mana tadi? Ilustrasi 23. Yang pertama, ya seperti saya gambarkan tadi, ya. Pertama kita akan persamaannya dulu ya. Persamaannya delta H sama dengan sigma HP plus delta H0R min sigma HR. Ya. Karena dia adiabatis, 100% adiabatis, delta H itu 0. 0 ya. Karena ini bagian
Karena ini input ya. Nah, ini output. Ya, ini output. Ini out. Ini in. Maka deltanya 0. Kilos 0. Kita cari dulu sigma HP. Sigma HP itu berdasarkan sensible flue gas. Flue gas. Ya. Flue gas yang terdiri atas CO2, O2 sisa, dan N2. Karena temperaturnya tidak diketahui, flue gasnya, temperatur ditanya. Ya, temperaturnya ditanya. Maka sama seperti ilustrasi 22, ya, kita menggunakan rumus empirik. A plus B, jadi ini samaannya ya. Mana samaannya itu rumus empirisnya? Ini ya, pakai rumus ini. Nih. Mol dikali AT dikali setengah BT kuadrat dikali sepertiga CT pangkat 3 dengan batasan 291 dan T yang tidak diketahui. T yang ditanya. N kali lambda. Ini 0 ya. 0. Karena basis kita masih dry. Basis dry. Jadi N kali lambda-nya 0. Kali lambda 0. WC.
coba masuk ke acara efek. Sehari bersama Pak Zikri. Belajar membaca masak. Ada enggak kira-kira pesertanya, nak? Dari EGB ini lah pesertanya, Pak. Tentang saya tidak prop. Terasa enggak kalau kuliah dengan saya? Sejam, 2 jam. 2 jam. Amanda Manopo. Mana? Masih ngikut Amanda Manopo? Ayolah kabur lah. Ya, Pak. Masih ngikuti. Pak. Masih. Masih. Aku terlalu berasap. Banyak asap sudah. Saya Napelin. Terasa tidak kuliah dengan saya? Terasa, Pak. No, terasa. Terasa asapnya ya. Oh, asap. Tidak, Pak. Jadi bisa dilihat ya. O2 mana tadi? Ilustrasi 23. CO2. CO2 yang terbentuk satu mol ya. Ini ya, 1 mol CO2. Cari nilai ABC-nya ya. ABC di termofisik ya. Termofisik. Cari nilai ABC di termofisik, masukkan 6,85, ini B/2, ini C/3 ya. Kemudian untuk O2 sama ya. Sama seperti itu juga. Kemudian sigmakan, disigmakan ya. Sigma HP sama dengan maka diperoleh persamaan ini ya 58,8 T selanjutnya sensibel dari reaktan. Ini kan persamaannya ini. Nih. Sigma HP sudah ada ya. HP sudah diperoleh. Ini ya. Persamaan ini ya. Sigma HP. Kemudian HP. Sigma HR berapa? Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini dari nilai sensibel. Sensibel bahan bakar. Dan udara. Sensibel bahan bakar dan sensibel udara. Ya, dari penjelasan saya tadi ya. Sensibel bahan bakar dan udara. Mengapa dia 0? Karena sensibel itu kan rumusnya N dikali Cp dikali delta T. Ya. N dikali Cp dikali delta T. N-nya ada nilainya. Kalau CO 1 mol,
apa? O2 apa tadi O2 ya? 0,5 untuk sensi. N2 ya, CO dan N2 ini ya, CO dan N2. Ada kan molnya ada. CP-nya juga ada. Tapi di sini masalahnya delta T. Delta T itu T2 min T reference. T2 min T reference. Atau T min T reference bisa. T min T reference. T ini temperatur keadaannya. T reference itu temperatur sesuai buku saat mengambil data. T keadaannya di soal initially air, udara dan gas initially being at 18 ya. Di 18 derajat Celcius. Maka T keadaan dari bahan bakar dan udara itu 18 derajat Celcius. Sedangkan T reference juga 18. Maka 0. Pengkalian dengan 0 ya 0. Ya. Maka sigmanya antara sensibel bahan bakar dan sensibel udara sama dengan sigma H R-nya. Reaktannya kan terdiri 2 ya. Reaktan dari soal kita ini 2, bahan bakar dan udara. Sigma HR-nya 0. Maka sigma HR-nya 0 ya. Selanjutnya delta H 0R-nya 0R. Berapa reaksi antara CO plus O2 menghasilkan CO2 setengah. Kita lihat di tabel ya. Ini halaman 328. Tabel 6. Thermochemistry. Tabel 6. Pak nih caknya hafal nih, isi yogen nih Pak. Cak hafal ini itu Pak. Cak mana cara ya Pak. Ini ya. Bukan tabel 6 ya. Tadi tabel 15. Di tabel 15. Ya. Tabel 15. Heat combustion. Maka karena ini reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran. Pakai nilai delta Hc. Delta Hc itu sama dengan ya, nilai delta HR-nya. Karena reaksi pembakaran. Beda seperti soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu, kan ini reaksinya apa? SO2 plus O2 menjadi SO3. Ini setengah. Ya, setengah. Ini bukan reaksi pembakaran, tapi oksidasi biasa. Pembakaran itu bagian reaksi oksidasi ya.
pembakaran itu bagian dari reaksi oksidasi. Tapi belum tentu reaksi oksidasi itu termasuk pembakaran. Jadi kalau ini, soalnya ini, pakai HF. Delta H0R-nya, sigma. Delta H0R-nya, ya HF produk kurang HF reaktan. Kalau ini reaksi pembakaran, langsung saja pakai nilai panas pembakarannya. Ini kan CO 67 ya. 67 410 kalori. Ini kan satuan ini kilokalori ya. Kilokalori. Saya jadikan kalori kali 1000 ya. 67.410 kalori per mol. Kalori per mol. Kalori per mol. Berarti setiap 1 mol CO. Setiap 1 mol CO yang terbakar 67.410 kalori. Itu cara mendefinisikannya ya. Minus. Berarti masuk di sini minus 67.410. Baru masuk ke persamaan ini. Persamaan ini. Nah. HP berapa? HR-nya berapa? Min. Sigma HR 0 kan? HR-nya 0. Balik lagi halaman 328. Maka persamaan ini ya, ini untuk HP ya. HP pindah sini, ini HP nih. Ini HP ya, HP nih, HP. Sama dengan ya, sama dengan ini pindah ruas. Apa? Sama dengan pindah ruas. HP persamaan ini kan, persamaan ini menjadi sigma HP sama dengan, karena ini 0 ya, 0, ini juga 0, maka sigma HP sama dengan min delta H0R. Ya, sigma HP sama dengan minus delta pindah ruas, delta H0R. Kemudian nilai delta H0R-nya minus 67.000, minus ketemu minus 67.410, minus ketemu minus, jadi plus. Jadi plus. Nah. Kemudian pindahkan ruas lagi. Pindahkan ruas lagi, ini pindah ruas. Nah, tambahkan di sini 18.095 ya. Nah, tambahkan. Ini juga ada nih ya. Ini bisa dipindah semua nih. Dipindah semua. Dipindah ke kanan semua ya.
Ini pindah kanan kalau nih. Berarti tambah 1851 tambah 18.095. Berapa? Berapa dapatnya? 67.000 tambah 1851 tambah 18.095. Berapa? 67.000. Deh, nggak mau lambatnya nih. Berapa? 67.410 tambah 1.851. Kan 1.000 deh. 1 koma ya. 1 koma ya. 1 koma. Di buku titik atau koma ini? Titik atau koma ini? Nih. Titik ya. Kalau titik berarti 1 koma itu ya. 1,851. Itu 18.095. Berapa totalnya? Rp85.000. Kita buat persamaannya. Yang pertama, T. T sama dengan 58,8 dikali T. Kemudian 0,01207 dikali T pangkat 2. Kemudian apa itu? 10 pangkat min 6. 10 min 6 kali T pangkat 3 ya benar. Kali deh. Kali ya. Dikali ini belum selesai dikali. Ini dikali ini. Kali. Ini harganya minus.
banyak minus. Jadi tidak jadi itu, tidak jadi ditambah 1,81 karena ini bagian dari ini ya. 1,8151 kali 10 pangkat 6 bagian. Oke, kalau sudah kita sigmakan sum. Selesaikan data, solve. Set objektif, sigmanya value of 85, 505 dengan merubah nilai T. Solve. Oke. Oh, besarnya nih. Minus. Salah nih. Ganti persamaan ini salah masih. Min 1,81851 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 6 T pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 kali T pangkat 3. Apa ya? (1.269) tapi tidak sama hasilnya nih. Sumnya itu apa salah persamaannya nih ya? Mana persamaannya? (1.200). Ini 1.206. Yo, cek itulah ya. Masih agak meleset nih. Solvernya ya. Ada yang sisip nggak ya? Persamaannya nih ada yang sisip nggak? Kalau 1.000
1.204. Kita masukkan ya 1.204. Maka, nah kok beda totalnya. Harusnya totalnya 85 ini. 85 ini. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Coba kamu selesaikan persamaannya ya. Persamaannya ini. Pakai trial error dan interpolasi. Maka bisa diperoleh 1.204. Oke ya. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama. Pak.